welcome back to my YouTube channel. Aku Melanie Agustiana. Dan gak terasa udah berapa bulan ini aku gak bikin video di channel YouTube. Dan buat yang baru nonton videoku, jadi ini ada channel YouTube yang membahas tentang buku-buku yang udah aku baca. Di video kali ini aku akan bahas satu buku yang kemarin selesai aku baca. Buat yang penasaran, tonton videonya sampai habis. Jadi di video kali ini aku akan mereview satu buku yang udah selesai aku baca. Dan penulis buku ini adalah salah satu peraih Nobel Sastra pada tahun 2006. Dan bukunya adalah The Red-Haired Woman karya Orhan Pamuk, Wanita Berambut Merah. Jadi ini buku yang berlatar belakang di Turki pada tahun 1980-an sampai 2015. Buku ini menceritakan seorang anak laki-laki yang berusia sekitar 16 tahun. Dia merasa kurang kasih sayang oleh orang tuanya. Anak laki-laki ini bernama Cem. Ayahnya adalah aktivis sayap kiri, di mana dia selalu berurusan dengan dunia politik. Ayahnya ini juga sangat gemar dengan sastra, teater, dan segala macamnya. Dari kecil dia sering ditinggal-tinggal oleh ayahnya, si Cem ini, dan pada akhirnya dia bertemu dengan seorang penggali sumur bernama Tuan Mahmud dan menjadi asisten Tuan Mahmud. Hingga lama-kelamaan si Cem ini merasa nyaman dengan Tuan Mahmud dan menganggap Tuan Mahmud itu seperti ayah kandungnya sendiri. Selama menjadi asisten Tuan Mahmud untuk menggali sumur, si Cem juga tidak sengaja berpapasan dengan wanita berambut merah dan sangat menarik perhatiannya. Dari sini mulai muncul konflik yang menyebabkan kehidupan Cem untuk beberapa puluh tahun berikutnya bisa dibilang berantakan dan Cem merasa dihantui oleh masa lalunya. Kemudian di bab 2 ini menceritakan kehidupan Cem pada puluhan tahun berikutnya. Selama puluhan tahun ini si Cem merasa dihantui dan hidup tidak nyaman seperti itu. Di bab 2 juga terdapat beberapa plot twist. Bisa dibilang lebih dari satu plot twist ya kalau menurut aku. Karena ada banyak sekali hal-hal yang mengejutkan yang terjadi di hampir akhir bab 2. Kemudian untuk bab 3 ini sebagai anti klimaksnya, dimana point of view yang ditampilkan di bab 3 ini yaitu dari wanita si rambut merah itu sendiri. Yang jelas buku ini sangat erat kaitannya dengan cerita-cerita di masa lalu yang sering kita sebut mitos, hikayat, cerita rakyat, baik itu berasal dari Yunani, Iran maupun Turki, karena latar belakang buku ini sendiri berasal dari Turki. Cerita yang sangat sering disebut di dalam buku ini yaitu cerita tentang Oedipus yang membunuh ayahnya karena tidak tahu bahwa itu adalah ayahnya. Kemudian juga ada kisah Shahnameh, yaitu di mana Rostam membunuh anaknya Sohrab karena tidak tahu bahwa itu adalah anaknya. Yang jelas sepanjang buku ini sangat berkaitan erat dengan dua cerita yang itu tadi. Dan menurutku penulis Orhan Pamuk ini memang benar-benar pantas menjadi peraih Nobel Sastra di tahun 2006 karena sepanjang cerita di buku ini sangat erat kaitannya dengan kesusastraan, entah itu teater, cerita rakyat, kemudian mitos-mitos, pokoknya cerita-cerita legenda yang ada di masa lalu yang berkaitan dengan kesusastraan, juga puisi-puisi, buku-buku, banyak sekali rekomendasi-rekomendasi cerita yang ada di buku ini yang sama sekali belum pernah aku dengar sebelumnya. Jadi bikin penasaran juga. Yang aku suka dari buku ini juga floppiness-nya tuh keren banget guys. Lihat. Floppiness-nya slay banget. Dan kenapa aku suka buku-buku yang floppy kayak gini? Karena enak dibaca, nggak perlu pakai dua tangan, dia udah kebuka kayak gini. Jadi kita nggak perlu capek-capek buat pegangin dua tangan, berjam-jam baca buku gitu kan. Ditaruh di meja juga bisa tanpa harus dipegang. Dan dia nggak bakal ketutup. Yang jelas aku suka banget buku-buku yang floppy kayak gini. Terus yang aku juga suka dari buku ini adalah setiap chapternya itu nggak terlalu panjang. Jadi sekitar cuma 2 halaman atau 3 halaman. Itu udah ke chapter yang lain. Jadi nggak bikin kita bosan untuk baca buku ini. Sangat enjoy banget aku baca ini. Sebenarnya aku mau kasih bintang 5 buat buku ini. Tapi karena ada beberapa typo yang menurutku cukup mengganggu, jadi aku kasih rating buku ini 4,8 bintang. Cukup keren sih. Di sini juga ada beberapa sticky note yang udah aku tempel, dimana menandain untuk kalimat-kalimat yang aku suka, quote-quote yang aku suka dari buku ini. Salah satunya, aku merasa harus melindungi kebahagiaan di dalam hati ini dari kemarahannya.
Bahkan dia mungkin iri pada mendapatkan kebahagiaan semacam itu. Buat kalian yang penasaran, kalian langsung aja baca buku ini. Dan buat yang udah baca, kita bisa diskusi tentang buku ini melalui kolom komentar di channel YouTube di bawah video ini. Mungkin itu aja yang bisa aku bagi ke kalian tentang buku ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe di channel YouTubeku. Dan sampai jumpa di video berikutnya.